Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Nova Delinda. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai aljabar bagian pertama. Aljabar bagian pertama ini akan saya jelaskan mengenai pengertian aljabar, bentuk dan unsur-unsur aljabar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Pengertian dari aljabar. Aljabar merupakan salah satu materi yang wajib kita ketahui. Aljabar banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian merupakan bagian dari aljabar. Untuk pengertian aljabar itu sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Kita lanjut. Bentuk dan unsur aljabar. Salah satu bagian dari matematika ialah aljabar, di mana aljabar memuat huruf yang mewakili bilangan tertentu pada keadaan tertentu. Pada materi aljabar ini dapat memanfaatkan kehidupan sehari-hari melalui masalah dan penyelesaiannya dengan konsep aljabar dalam matematika. Sekarang untuk unsur-unsur aljabarnya, pertama kita bahas dulu mengenai variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya 2x dikurang 4y. 2x ini variabelnya adalah x. Negatif 4y ini adalah variabelnya adalah y. Berarti di sini terdapat dua buah variabel yaitu x dan y. Misalnya lagi contohnya adalah 4a ditambah 2b. Berarti 4a ini variabelnya adalah a, 2b ini variabelnya adalah b. Kemudian kita lanjut untuk koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Kita lihat contohnya. 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y. Sekarang kita lihat mana koefisien dari bentuk aljabar ini. Yang pertama 5x. Berarti untuk 5x ini koefisiennya adalah 5. Kemudian 3y koefisiennya adalah 3. Lanjut 8x. Berarti koefisiennya adalah 8. Satu lagi negatif 6y. Negatif 6y. Berarti koefisiennya adalah negatif 6. Itu adalah contoh dari koefisien. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta ini adalah suku dari suatu aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya x ditambah y ditambah 2. Berarti di sini yang dimaksud dengan konstanta adalah 2. 2 ini adalah konstanta. Berikutnya kita lanjut. Kita bahas mengenai suku. Suku adalah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kita lihat di sini. Contohnya 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y ditambah 9. Berarti yang dimaksud suku di sini adalah suku pertamanya
5x. Ini adalah suku pertama. Kemudian suku keduanya adalah 3y. Ini adalah suku kedua. Kemudian 8x. Ini adalah suku ketiga. Negatif 6y. Ini adalah suku keempat. Kemudian 9. Ini adalah suku ke-5. Berarti pada aljabar ini terdapat 5 buah suku. Kita lanjut untuk suku sejenis. Pengertian dari suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Berarti di sini yang dikatakan sejenis adalah variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Kita lihat contohnya di sini. 2x dikurang 4y ditambah x ditambah 2y. Kita lihat variabel yang sama di sini adalah 2x. 2x ini sama dengan x. Berarti 2x sama dengan x. Berarti dia ini adalah sejenis. Kemudian negatif 4y sejenis dengan 2y. Berarti di sini variabelnya sama dan sama-sama memiliki pangkat 1. Yang y ini juga variabelnya sama-sama y, kemudian memiliki pangkat 1. Sekarang bagaimana kalau dia memiliki pangkat lebih dari 1? Contohnya 4a kuadrat ditambah 2b dikurang a kuadrat ditambah 5b. Sekarang kita lihat pangkatnya. 4a kuadrat. A kuadrat ini sejenis dengan negatif a kuadrat. Di sini variabelnya sama, kemudian pangkatnya juga sama-sama 2. Kemudian yang sejenis lagi adalah 2b dengan 5b. B dengan B sejenis, kemudian B ini juga memiliki pangkat 1. Berarti inilah yang dimaksud dengan suku sejenis. Suku yang tidak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 4x ditambah 5y. Di sini variabelnya tidak sama. Suku yang pertama variabelnya adalah x, suku kedua variabelnya adalah y. Berarti ini dikatakan suku tidak sejenis. Kemudian kita lanjut untuk suku 1. Yang dimaksud dengan suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya adalah 4a, kemudian 2x atau 3y. Di sini ini namanya suku aljabar 1 karena dia tidak dihubungkan oleh tanda tambah atau selisih. Kemudian kita lanjut untuk suku 2. Untuk suku 2, contohnya yang dimaksud dengan suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Berarti dia dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contoh 8x dikurang 2y. Berarti sini dia dihubungkan oleh tanda kurang. Ini adalah suku 2. Suku pertama, suku kedua. Selanjutnya, suku 3. Suku 3 ini berarti dia bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya adalah x kuadrat dikurang x ditambah 1. Di sini terdapat 3 buah suku. Yang pertama sukunya adalah x pangkat 2,
Yang kedua, sukunya adalah negatif X. Yang ketiga, sukunya adalah 1. Sedangkan bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Oke, sampai di sini dulu videonya mengenai aljabar bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.